tidak secara sewenang-wenang, misalnya termasuk juga dugaan pelibatan baik itu penegak hukum atau kemudian bahkan aparat keamanan, ASN, birokrasi dan lain-lain yang kemudian ini akan dilakukan lagi untuk pilkada yang akan datang. Dan saya kira ini bukan untuk kemudian pemuasan ya partai politik yang akan mengusung hak angket, tidak, ini sesungguhnya kan hak rakyat Indonesia. Jadi kenapa kemudian saya sangat mensyukuri ketika ada survei Kompas yang menyatakan bahwa 62% lebih rakyat Indonesia itu memberikan dukungan kepada hak angket. Saya yakin bahwa di antara yang 62% itu juga sebagian pasti ada yang kemarin memilih sangat beragam pilihannya ya. Bisa 01, bisa 02, 03, artinya mereka pasti tersebar di antara tiga paslon ini kalau konteksnya Pilpres itu. Tetapi ternyata kan rakyat tetap juga menghendaki bahwa demokrasi kita ini nggak boleh dijalankan dengan cara main-main. Apalagi kalau kemudian dilakukan dengan cara sewenang-wenang karena harganya sangat mahal gitu. Nah saya kira ketika ada dukungan publik yang sangat besar ditambah kemudian para tokoh sebelumnya lagi juga para akademisi bahkan para budayawan, saya itu agak sangat serius Bang. Kalau udah budayawan yang ngomong ini luar biasa buat saya. Karena mereka ini kan ya sama sekali tidak punya kepentingan secara elektoral apapun dengan partai politik, tetapi begitu budayawan sudah berbicara, maka ini sebenarnya udah setajam mungkin pisau ya, karena dia jauh lebih menusuk ke dalam jantung kesadaran kita. Dan ketika mereka kemudian udah bicara, apalagi kemudian juga ada agamawan seperti misalnya Romo Manis dan seterusnya, ini bagi saya itu udah cukup untuk memberikan sebuah peringatan bahwa ada situasi yang memang tidak baik-baik saja. Sesuatu yang gak normal-normal saja dan jangan dipaksa juga kemudian ini menjadi normal. Nah maka kemudian kenapa ketika hak angket itu disediakan oleh konstitusi tapi kok kemudian ini tidak digunakan oleh DPR, malah patut dipertanyakan DPR ini masih fungsional apa tidak gitu loh. Saya yakin kalau misalkan kemarin-kemarin Bang Fahri itu masih ada di DPR gitu ya, saya kira pasti juga akan menjadi bagian yang juga akan memberikan dukungan kepada hak angket itu. Kalau untuk PKB sendiri alhamdulillah loh, kita ini bukan cuma satu ya Bang Azhar ya. Jadi bukan cuma satu penanda tangan misalnya lulu seorang, enggak. Per hari ini aja kita udah punya jumlah minimal dari PKB yang itu cukup. Kalau misalkan kita membutuhkan sejumlah 25 orang, karena per hari ini aja kita udah punya 7 orang yang secara fisik sudah melakukan tanda tangan, dan itu saya mengapresiasi betul. Dan ini saya kira tidak ada tekanan apapun kepada teman-teman. Karena kita semua itu percaya kepada satu value dan nilai yang lebih penting dari sekedar soal kemudian kita bicara menang dan kalah, bukan di situ wilayahnya gitu. Jadi ini akan menjadi legacy juga bagi periode-periode yang akan datang. Kalau kita punya hak konstitusional, lakukan. Kita tidak ingin hak angket ini hanya sekedar memuaskan nafsu kita dan kemudian tidak dipersiapkan secara baik, karena kita ingin ini benar-benar akan menjadi semacam alat ukur bagaimana seharusnya demokrasi itu dijalankan dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Tidak ada satupun kekuatan yang boleh atas nama kekuasaan itu lalu kemudian menabrak aturan, apalagi kemudian konstitusi dan juga undang-undang gitu. Nah ini yang sedang terus kita kuatkan kepada diri kami sendiri, bahkan bahwa yang kita sedang lakukan ini sesuatu yang memang baik, punya tujuan baik, dan ini juga yang sebenarnya dibutuhkan oleh Indonesia. Karena apa ya? Karena kita ingin kedaulatan rakyat itu benar-benar masih ada harganya gitu. Itu yang paling penting. Makanya kenapa kita punya kesabaran untuk saling menunggu gitu, karena ini sesuatu yang sangat mulia, sangat baik, dan bukan hanya akan menyenangkan orang per orang, menyenangkan capres-capres tertentu yang kemarin mungkin sudah sempat statement. Tidak itu semuanya, saya pun juga tidak ketemu secara fisik dengan Mas Ganjar, juga tidak dipesan oleh beliau, belum ketemu sama Mas Anies setelah Pilpres, juga tidak dipesan oleh beliau, tetapi karena kita menangkap aspirasi baik itu yang secara terbuka sudah disampaikan ataupun bahkan aspirasi yang dalam bahasa saya tidak mampu untuk dikatakan gitu. Nah kita menangkap ruang-ruang sunyi itu karena apa? Karena ada yang bisa dirasakan tetapi ini nggak bisa diungkap. Nah hak angket itulah momentum kita untuk bisa bongkar itu. Apa sih yang ditakutkan? Apa sih sesungguhnya dirasakan?
ada apa di balik semua peristiwa-peristiwa, rangkaian-rangkaian peristiwa yang kemudian melahirkan pemilu seperti yang mungkin kita hadapi sekarang. Yang kemudian sampai membuat para tokoh itu harus mengirimkan surat, budayawan kemudian harus speak up, kemudian para profesor juga angkat bicara, orang dosen, kemudian tadi saya baca di apa itu, real time gitu ya, sampai dibilang gini, dosen di UGM kebingungan, dia mengajarkan tentang demokrasi dan etika kepada mahasiswa. Ini bagi saya itu bencana intelektual gitu loh. Kalau sampai ada situasi di mana dosen pun tidak tahu apa yang kemudian diajarkan lagi kepada mahasiswa. Karena apa ya? Karena ada situasi-situasi yang secara terang benderang di mana demokrasi itu ditabrak, undang-undang kemudian itu ditabrak dan bahkan etika itu pun juga ditabrak ya.